Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program Rohani Hazain. Di program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi menjadi kitab Rohani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas salah satu buku beliau yang berjudul Arba'in atau diterjemahkan menjadi 40. Ini adalah buku ketiga dalam jilid ke-17 Rohani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai diskusi atau pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Tentunya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Baik, buku yang akan kita bahas adalah buku Arba'in, buku ketiga dalam jilid 17 Rohani Hazain. Sebelum kita membahas apa-apa saja hal-hal menarik yang Hadrat Masih Maud tuliskan di buku ini, satu hal yang mengawali diskusi kita adalah bisa Bapak sampaikan mengenai latar belakang atau apa sih kondisi yang mendorong Hadrat Masih Maud kemudian menuliskan buku ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan Arba'in ini, pertama Hadrat Masih Maud salam sebenarnya ingin menyampaikan kepada seluruh umat manusia berkenaan dengan kebenaran dari pendakwaan beliau sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi tentunya. Dan yang kedua adalah buku ini ditulis pada tanggal 23 Juli 1900 Masehi. Pada saat itu memang beliau merencanakan untuk menyampaikan kepada umat manusia berkenaan dengan penerbitan 40 selebaran yang selama selang 15 hari. Selama selang 15 hari tentang pendakwaan beliau sebagai Masih Maud yang pertama. Dan dalam buku ini, karena beliau melihat setelah menulis atau mengumpulkan kebenaran dari pendakwaan beliau itu, buku ini akhirnya karena mungkin sangat banyak gitu ya, jadi buku ini beliau bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu Arba'in number awal, yang kedua number dom, terus yang number som, dan yang ketiga caharum. Yaitu yang artinya itu Arba'in nomor awal, nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga, dan nomor keempat ya. Dan dalam buku ini sebenarnya nama asli dari buku ini adalah Arba'in li itmamil hujjati alal mukhalifin. Jadi 40, di sini 40 dikatakan ya. 40 maksudnya itu 40 tanda kebenaran daripada Masih Maud alaihissalam untuk menyempurnakan hujah-hujah atas para penentang. Nah, ini nama asli atau nama asli risalah atau buku Hadrat Masih Maud alaihissalam ini. Dan memang sasaran utama daripada selebaran ini adalah kepada para alim ulama ya, pada para alim ulama muslimin pada saat itu, terus kepada pendeta-pendeta Kristen, kepada misionaris Kristen, terus kepada pendeta-pendeta Hindu, dan tentunya kepada yang utama adalah kepada pendeta-pendeta Arya Samaj pada saat itu. Nah, penerbitan buku ini itu beliau di sana dalam yang kita fokuskan pada saat ini adalah berkenaan dengan Arba'in number awal ya. Di dalam Arba'in number awal ini, nomor 1 ini, beliau menyampaikan bahwa penerbitan selebaran yang akan berjumlah 40 ini itu tidak bertujuan untuk bermubahalah. Tidak bertujuan untuk bermubahalah, tetapi bertujuan untuk istilahnya memperlihatkan atau menyampaikan kepada bahwa kepada siapa Tuhan akan berpihak ya, kepada siapa Tuhan akan berpihak, dan kepada siapa Tuhan akan menampakkan perkara-perkara gaibnya, dan
doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah di sini itu bukan bermubahalah. Tentunya kita tahu ya, untuk bermubahalah itu ada syaratnya, memiliki syarat. Nah di sini beliau tidak menyampaikan ini bukan mubahalah, tapi ini adalah ingin menyampaikan atau menunjukkan kepada umat manusia, kepada orang-orang pada saat itu, bahwa doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan kepada siapa Allah Ta'ala itu akan menampakkan perkara-perkara gaibnya. Ya. Nah terus di sini juga dalam buku ini beliau ingin menyampaikan atau menjelaskan berkenaan bahwa beliau itu diutus untuk ke dunia ini untuk memperbaiki dunia dari kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dalam akhlak, kepercayaan maupun iman. Nah itu mungkin latar belakang ditulisnya buku ini, dan pada khususnya untuk Arba'in yang nomor awal ini. Baik, cukup banyak ya Pak ya. Artinya dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kata 40, angka 40 ini berasal dari itu ya Pak ya, 40 selebaran yang digunakan untuk sebagai penyempurnaan atau menyampaikan kebenaran pendakwaan beliau ya Pak ya. Yang tentunya ini akan ditujukan kepada alim ulama umat Islam ya Pak ya, dan alim ulama di agama-agama lain ya, pendetanya, misionarisnya, dan terutama kepada Arya Samad juga ya Pak ya. Angka 40 cukup banyak, kemudian buku ini dibagi 4 bagian ya Pak ya, dan kita akan membahas bagian pertama dalam episode kali ini. Yang tadi Bapak sampaikan tujuannya bukan untuk mubahalah, tetapi untuk memperlihatkan keberpihakan Tuhan, apakah kepada mereka atau kepada diri Hazrat Masih Maud. Baik, cukup menarik yang akan kita bahas untuk episode kali ini. Kira-kira poin-poin menariknya apa saja nih Pak yang akan kita bahas Pak? Nah poin-poin yang menarik dari dari menelaah buku ini, terutama yang nomor pertama ini adalah dimana di sini pertama itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi berkenaan dengan latar belakang. Memang dari latar belakang juga sudah menarik ya, sudah menarik kita gimana Hazrat Masih Maud salam itu ingin menyampaikan di situ ada 40. Beliau itu lumayan kan, 40 itu yang sekiranya kalau 5-10 aja sudah tergenapi itu sudah lumayan, apalagi ini 40. Dan terus yang kedua, bahwa di sini menarik sekali, di dalamnya beliau menjelaskan bahwa apa tugas beliau itu diutus sebagai Masih Maud sebagai Masih Maud ya. Yang kedua, yang ketiga adalah di sini beliau menyampaikan kepada umat manusia bahwa ada satu harta karun, satu khazanah, satu permata yang akan diberikan kepada umat manusia. Nah itu permata itu apa? Itu sangat menarik sekali. Terus yang ketiga adalah beliau menyampaikan di sini bahwa musuh yang sebenarnya, musuh Masih Maud yang sebenarnya itu siapa? Nah di sini beliau menyampaikan seperti itu. Siapa atau apa? Nah, nanti kita akan bahas. Baik, kita masuk ke poin menarik pertama, yakni mengenai penyebutan pengenapan pendakwaan beliau ya Pak ya. Bisa ke poin pertama, silakan Bapak. Nah, di sini berkenaan dengan yang saya sebutkan tadi, poin pertama yaitu tugas beliau sebagai Masih Maud ya tentunya. Beliau menyampaikan dalam Arba'in nomor awal ini, nomor pertama ini, beliau menyampaikan bahwa beliau dikatakan sebagai Masih Maud ya, sebagai Masih Maud karena apa? Karena tentunya beliau diutus untuk melaksanakan apa yang merupakan tugas dari Isa Al-Masih alaihissalam. Nah itu poinnya. Beliau diutus dan diberikan nama Masih Maud itu untuk meneruskan atau melaksanakan apa yang merupakan tugas dari Isa Al-Masih alaihissalam atau Isa Nasiri ya. Isa Nasari. Dan yaitu semata-mata untuk menyebarkan kebenaran melalui tanda-tanda mukjizat dan taklim atau pendidikan pengajaran ya,
yang suci dan bersih. Mhm. Nah, tentunya kita mengetahui dari mungkin literatur-literatur atau buku-buku atau kitab suci agama tentunya agama Kristen ya, di mana Hadrat Isa Al-Masih atau Isa Nasiri itu beliau itu bagaimana beliau menyampaikan ajaran yang sesungguhnya daripada ajaran cinta itu ya, Mhm. ajaran kasih sayang. Dan memang diutusnya para nabi itu adalah yaitu selain untuk menyampaikan berkenaan dengan tauhid ilahi ya, ketauhidan gitu ya. Nah, juga ingin menyampaikan sesuatu itu memang dengan damai, dengan kasih sayang. Dan itulah tujuan daripada para nabi tersebut, para pembaharu-pembaharu atau para mujahid tersebut, supaya dalam penyebaran ajaran ketauhidan ini juga pada akhirnya dunia akan menjadi damai, penuh dengan kasih sayang dan ketentraman. Nah, seperti itu. Ini merupakan tugas daripada Masih Maud salam itu. Dan di sini beliau juga ya menjelaskan bahwa beliau sangat menentang. Nah, di sini juga berkenaan dengan tugas beliau sebagai Isa Al-Masih ya. Tugas beliau sebagai Isa Al-Masih itu di sini beliau menjelaskan bahwa beliau sangat menentang kalau untuk menyebarkan Islam itu menggunakan pedang. Terus menghalalkan untuk membunuh atas nama agama. Terus di sini juga beliau mengutarakan bahwa beliau akan berusaha untuk menjauhkan orang-orang muslim dari segala kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta mengajak mereka kepada akhlak yang suci, kepada akhlak yang lemah lembut, dan berlaku adil, dan mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Yang itu tentunya merupakan tugas daripada Isa Al-Masih alaihissalam atau Isa Nasari yang sebelumnya. Nah, oleh karena itulah mengapa beliau itu dinamakan disebut di sini, dan beliau sendiri menyebutkan bahwa Tuhanlah yang memberikan julukan Isa Al-Masih itu kepada saya. Ya, baik. Karena adanya kesamaan tugas yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Isa Nasiri dan juga kepada beliau, maka beliau pun disebut sebagai Isa Al-Masih yang menyerupai Isa Nasiri itu ya Pak ya. Karena Isa ada Nasiri itu. karena ada ya. Dan tentunya sebagaimana yang dijelaskan oleh Hazrat Rasulullah SAW ya. Dan memang bukan Isa Al-Masih yang akan turun nanti, tetapi tentunya Al-Masih Maud yang dijanjikan. Nah, kalau misalnya sudah ada kata mautnya yang dijanjikannya, tentu saja kita tidak tidak bisa langsung berpikir bahwa itu adalah Isa yang sebelumnya. Karena dari kata maud yang dijanjikan ini bisa saja orang lain. Nah, tetapi yang memiliki peran dan tugas yang sama dan karakter yang sama. Ya, baik. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah mengenai khazanah yang akan beliau sampaikan kepada umat manusia. Ini apa Pak? Khazanah mutiara yang akan beliau sampaikan kepada umat manusia ini. Nah, ini salah satu topik yang menarik ya yang ada dalam buku ini, dan lumayan panjang juga beliau menjelaskan berkenaan ini. Salah satunya sebelum itu beliau menjelaskan bahwa beliau di dunia ini ya tidak memiliki musuh sebenarnya. Tidak ada musuh beliau di dunia ini, dan beliau mencintai umat manusia itu seperti seperti seorang ibu mencintai anaknya, dan bagaimana beliau itu juga mencintai umatnya seperti di sini beliau mengibaratkan seperti semut. Seperti semut ya. Di sini semut kan memiliki family, keluarga, atau memiliki kelompok, di mana kelompok-kelompok semut ini sangat mencintai ratunya. Nah, seperti itu. Dan maksudnya ratunya sangat mencintai kelompoknya tersebut. Nah, beliau seperti itu. Beliau itu seperti satu pemimpin kelompok yang sangat mencintai kelompoknya itu. Nah, dan seperti seorang ibu mencintai anaknya. Dan di sini juga berkenaan dengan khazanah ini,
beliau salam juga menjelaskan bahwa beliau menemukan sebuah tambang. Nah, di dalam tambang itu keluar seperti emas, perak, dan perhiasan-perhiasan yang sangat berharga ya. Maksudnya bahkan lebih berharga dari emas, perak maksud saya. Nah, di situ beliau menjelaskan bahkan lebih berharga dari emas dan perak. Candi और सोने से बढ़कर kata beliau tuh. Ya, itu lebih. Dan itu sebagaimana yang kita ketahui perhiasan atau harta yang lebih berharga dari emas dan perak itu apa? Di sini beliau menjelaskan itu seperti hira. Hira itu permata berlian. Nah, di sini terus beliau menjelaskan bahwa berlian itu apa? Berlian itu adalah sajjah khuda. Tuhan yang sebenarnya. Nah, inilah perhiasan atau khazanah yang ingin disampaikan atau dibagikan kepada orang-orang oleh beliau alaihissalatu wassalam. Dan untuk meraihnya itu apa kata beliau? Dan untuk meraihnya itu adalah ya tentunya dengan mengenalnya, mengenal Tuhan itu. Terus dan setelah meraihnya, menemukan harta berharga ini, terus beliau menjelaskan bahwa sungguh sebuah kezaliman ya yang sangat besar, suatu kezaliman yang sangat besar ketika beliau telah menemukan harta yang berharga ini, khazanah yang berharga ini, terus beliau hanya bersantai-santai saja, ya. Terus beliau memahrumkan umat manusia dari harta ini. Tentu saja tidak. Oleh karena itu beliau ingin menyebarkan, ingin membagikan kepada seluruh umat manusia harta karun ini, yaitu sajjah khuda tersebut. Menyampaikan kepada umat manusia, ini loh permata atau berlian yang sangat berharga, lebih berharga daripada emas dan perak, yaitu sajjah khuda, Tuhan yang sebenarnya, yang harus kita kenal. Nah, ini yang dan ini tambang harta karun yang beliau temukan tersebut. Ya, baik. Katakan di sini. Baik, ada 2 poin yang kurang lebih bisa kita ambil dari bagian ini yang khazanah ya adalah yang pertama menyatakan bahwa beliau tidak memiliki musuh ya Pak ya. Hubungan beliau kepada umat manusia adalah seperti seorang ibu dengan anak-anaknya. Tadi diibaratkan sebagai seorang ratu semut dengan para koloninya ya Pak ya. Koloninya bagaimana ratu tersebut melindungi koloninya dan begitu pula koloninya juga sangat mencintai ratunya. Kemudian poin kedua adalah Hazrat Masih Maud menyatakan adanya sebuah tambang ya, sebuah tambang yang lebih berharga daripada emas dan perhiasan lainnya, yakni yang darinya keluar satu perhiasan yang lebih berharga dari emas dan perak. Dan beliau menyatakan perhiasan itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Dan karena beliau sudah mendapatinya, mengenalinya dan meraihnya, pengetahuan mengenai Allah Ta'ala sudah bersatu dengan Allah Ta'ala, artinya beliau memahami sebagai suatu kezaliman jika beliau tidak menyampaikannya pada orang lain jalan untuk mengenal Allah Ta'ala itu sendiri. Artinya di sini beliau menyampaikan bahwa inilah jalan mengenal Allah Ta'ala yang telah beliau tapaki dan beliau meraihnya melalui jalan tersebut ya Pak ya. Baik. Lanjut mengenai musuh sebenarnya Hadrat Masih Maud ini. Siapa musuh atau siapa musuh sebenarnya dari Hadrat Masih Maud ini? Bapak bisa Di sini sebagaimana tadi yang saya sampaikan berkenaan dengan topik yang sebelum ini, bukan topik yang menarik ya, yaitu bahwa beliau tidak mempunyai musuh. Beliau tidak mempunyai musuh di dunia ini dan beliau mencintai umatnya seperti seorang ibu mencintai anaknya. Nah, tapi di di bahasan yang selanjutnya beliau menjelaskan bahwa beliau itu sangat mencintai umat manusia yang tapi ada musuh yang sangat beliau benci. Nah, apa itu? Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa dan musuh yang beliau sangat dan yang beliau benci ya, dan yang merupakan musuh besar beliau itu adalah perbuatan jahat. Perbuatan jahat umat manusia. Ya, terus setiap jenis kezaliman umat manusia, terus kefasikan dan pemberontakan yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, itulah musuh sebenarnya daripada Hadrat Masih Maud salam. Dan di sini, oleh karena itulah sesuai dengan tuntutan zaman seperti ini dan musuh-musuh seperti itu muncul.
Nah, disinilah beliau itu diberikan, oleh karena itu Rasulullah SAW memuliakan beliau dengan memberikan 2 gelar, Hmm. yaitu Masih Maud dan Mahdi Hmm. Ma'hud, Mahdi yang dijanjikan ya. Nah, inilah yang yang menuntut beliau untuk keluar. Hmm. Nah, untuk keluar dan yang menuntut Allah Ta'ala itu untuk mengutus beliau. Hmm. Nah, ini dia. Dan itulah yang merupakan pendakwaan disampaikan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Dan yang memang beliaulah menjelaskan bahwa beliau di sini di akhir pembahasan berkenaan dengan buku Arba'in nomor pertama ini, beliau menjelaskan bahwa beliaulah orang yang memang dijanjikan kedatangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menarik tadi Bapak poin yang terakhir Bapak sampaikan mengenai musuh Hadrat Masih Maud. Sebelumnya tadi disampaikan bahwa beliau hubungan dengan umat manusia adalah seperti ibu dengan anak. Dan lalu pertanyaan munculnya, apakah beliau memiliki musuh? Ternyata musuhnya ada, dan musuh beliau adalah bukan sosok orang tetapi lebih ke perbuatan ya Pak ya. Ya, Perbuatan jahat, zalim, fasikan yang dilakukan umat manusia. Tetapi beliau tidak membenci umat manusia, tetapi perbuatan yang dibenci yang menjadi musuh beliau ya Pak ya. betul sekali. Baik. Baik Bapak, jazakumullah atas diskusi kita pada episode kali ini, buku Arba'in yang bagian pertama ya Pak ya. Tentunya pada episode selanjutnya kita akan membahas mengenai buku kedua, ketiga, dan keempatnya. Sekali lagi jazakumullah atas pembahasan yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Arba'in yang pertama. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita, memperdalam kecintaan kita kepada wujud hadrat Rasulullah SAW dan wujud hadrat Masih Maud SAW. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.